You, student, incorrect. You, a student, incorrect. Do you, a student, incorrect. You are student, incorrect. You are a student, incorrect. Are you student, incorrect. Are you a student? Yes, correct. Where you go to school? Incorrect. Where go you to school? Incorrect. Where are you go to school? Incorrect. Where do you go to school? Yeah, correct. Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Selamat berjumpa kembali dengan English for You yang menggunakan metode SPEL, Simple and Practical English Language Lesson. Semoga Anda sudah semakin maju dan semakin lancar dengan cara rajin berlatih dan meningkatkan vocabulary atau perbendaharaan kata bahasa Inggris Anda. Pada sesi 7 ini, kita akan berlatih membuat kalimat tanya atau question. Kita akan mulai dengan pola pertanyaan yang sangat mudah, yaitu apabila kalimat itu ada am, is, atau are setelah subjek, kita tinggal memindahkan am, is, are itu ke awal kalimat atau sebelum subjek dan diterjemahkan menjadi apakah. Tidak masalah jenis kata apa yang ada di belakangnya. Marilah kita lihat contoh ini. Statement, he is angry. Dia marah. Question, is he angry? Apakah dia marah? Dengan intonasi naik karena mengharapkan jawaban yes atau no. Statement, you are tired. Kamu lelah. Question, are you tired? Apakah kamu lelah? Jangan lupa intonasi tetap naik. Kita bisa menambahkan question words atau kata tanya yang sesuai artinya. What, apa atau apa yang. What time, jam berapa. Where, di mana. When, kapan. Why, mengapa. How, bagaimana. How often, berapa sering, dan lain-lain. Mari kita coba dengan menambahkan kata tanya. Is he angry? Intonasi naik menjadi why is he angry? Mengapa dia marah? Intonasi menurun. Mudah sekali bukan? Yang harus diperhatikan adalah semua kalimat tanya bahasa Inggris, baik ada kata tanya maupun tidak, harus tetap berbentuk pertanyaan. Maksudnya adalah dari is he angry menjadi why is he angry, bukan why he is angry. Karena bila why kita hilangkan menjadi he is angry, ini bukan pola pertanyaan. Marilah kita lanjutkan dengan yang ada kata kerjanya. Kalimat dengan pola I, we, you, they diikuti kata kerja dasar atau V1 diikuti objek atau keterangan. Untuk pertanyaannya, kita harus menambahkan do di awal kalimat. Diterjemahkan sebagai apakah. Mari kita lihat contoh ini. Statement, you speak English. Question, do you speak English? Statement, you study English. Question, do you study English? Jadi kita harus menambahkan do di awal kalimat bila ada kata kerja dasar atau V1 dan diterjemahkan menjadi apakah. Kita tetap bisa menambahkan kata tanya, misalnya how often, seberapa sering. How often do you study English? Where, di mana. Where do you study English?
Aturan pertanyaan tetap sama, yaitu ada kata tanya atau tidak, pertanyaan harus tetap berbentuk pertanyaan. Dari do you study English menjadi where do you study English, bukan where you study English. Karena tanpa where bukan pola pertanyaan. Karena where you study English, apabila kata tanya where kita hilangkan, menjadi bukan pertanyaan. Harusnya tetap berbentuk pertanyaan, yaitu do you study English? Marilah kita lanjutkan dengan pola berikut. Apabila pola kalimatnya adalah he, she, it, diikuti kata kerja ditambah s atau es, kemudian objek atau keterangan. Kita tambahkan does di awal kalimat, kemudian s atau es pada kata kerjanya harus kita hilangkan. Begitulah aturannya. Kita harus menambahkan does di awal kalimat, tetapi s atau es pada kata kerjanya harus kita hilangkan. Dan does ini kita terjemahkan sebagai apakah. Begitulah caranya. Marilah kita lihat contoh ini. Statement, Quarta works every day. Question, does she work every day? Question, where does she work? Statement, her mother cooks every morning. Question, does her mother cook every morning? Question, what time does her mother cook? Bagaimana teman-teman? Anda sudah paham cara membuat pertanyaan? Jadi Anda sudah bisa membedakan antara am I, do I, are you, do you, is he, does he? Sekarang cobalah membuat pertanyaan ini dalam bahasa Inggris. 1. Apakah kamu kenal Rina? 2. Apakah dia ada di rumah? 3. Jam berapakah dia ada di rumah? 4. Apakah dia bekerja di bank? 5. Di manakah banknya? 6. Berapa sering kamu bertemu dia? Bagaimana? Apakah sudah seperti ini? 1. Do you know Rina? 2. Is she at home? 3. What time is she at home? 4. Does she work in a bank? 5. Where is the bank? 6. How often do you meet her? Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada kesulitan? Semoga tidak. Tetap gunakan kamus untuk bantuan kata baru. Tapi, bila masih ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar agar mendapat solusi. Sampai di sini dulu untuk sesi 7 ini. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. Don't forget to subscribe. See you in the next session. Bye for now.